Kali ini Mimin akan membahas pembahasan ulangan harian untuk bab pertama di kelas 12 tentang listrik dinamis. Oke, langsung aja kita mulai ke nomor 1. Sebuah lampu pijar dengan spesifikasi 60 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt. Daya yang dipergunakan lampu tersebut adalah dalam mengerjakan soal ini kalian tahu kan rumusnya itu yang P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat gini. Kenapa kita gunakan rumus ini? Kan kita tahu ya kalau rumus P ini V kuadrat per R. Tapi karena R yang digunakan itu menggunakan lampu yang sama, maka R ini kita bisa coret sehingga didapatkan persamaan rumus ini. Ya udah deh, tinggal kita masukin. P1 nya itu 60 per P2 sama dengan 220 per 110 kuadrat. Ini coret, sisa 2 dikuadratkan 4, maka 60 per P2 sama dengan 4. Maka P2 sama dengan 15 watt. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Seperti itu aja, simple. Oke. Masuk ke rangkaian listrik. Dari gambar rangkaian arus arah ini, kuat arus listrik total I yang mengalir pada rangkaian sebesar. Dalam mengerjakan soal ini kita harus cari dulu rangkaian penggantinya ya. Di sini ada rangkaian paralel 4 dan 12. Kalau kalian ngikutin di pembahasan soal sebelumnya, di tugas sebelumnya, itu bisa aja langsung kita hitung 4 dikali 12 per 4 ditambah 12. 48 per 16 sama dengan 3 ohm. Maka rangkaiannya itu 3 ohm. Kalau kita bikin rangkaian baru di sini, bikin aja ya biar lebih mudah. Seperti ini. Kemudian di sini ada 3 ohm. Di sini 18 volt, 8 volt, di sini 0,5 ohm, di sini 0,5 ohm. Sama caranya seperti materi sebelumnya, ya dong, kan ini materi itu. Kita bikin loop dulu. Set, arahnya gini. Kalau kita lihat kan berarti loopnya itu ngalir ke sini. Dia kena kutub positif dulu, makanya 8 positif. Kemudian kena kutub positif 18 plus lagi 18 ditambah, karena ini rangkaiannya udah menjadi seri, kita jumlahkan semuanya. 3 ditambah 0,5 ditambah 0,5 kali I sama dengan 0. 26 ditambah 4I sama dengan 0. Makanya 4I sama dengan minus 26. I sama dengan 26 bagi 4. Itu sama aja seperti 6,5 ampere. Minus ya. Minus itu kan hanya menandakan kalau dia tuh berlawanan dengan arah loopnya. Maka jawabannya itu yang C. Seperti itu aja. Kita masuk ke soal terakhir. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Tentukan besarnya arus yang mengalir yang melalui I3. Berarti itu yang di R3 ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal seperti ini adalah tentukan dulu titik percabangannya ya. Kita misalkan titik percabangannya di sini. Jadi titik percabangannya itu kalian bebas menentukannya itu di mana aja, yang pasti yang bercabang ya. Karena di sini udah diketahui I3-nya ke atas. Makanya biar lebih mudah, yang keluar itu kita anggap ini I1, di sini I2. Maka kalau kita lihat dari hukum 1 Kirchhoff, kita dapatkan I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ya. Kemudian kita bikin loopnya dulu. Kalau Mimin untuk lebih mudahnya bikin arah loopnya itu searah dengan arah arus. Maka kalau kita bikin berarti gini ya. Kemudian ini gini. Di sini kita anggap loop 1, di sini loop 2. Kan ini udah searah ya. Loopnya itu kan berarti arah pertama itu kena kutub negatif dulu nih. Kan ke sini ya arah loopnya. Kena minus 18. Makanya kalau kita tulis loop 1, pertama minus 18 ditambah kena R1-nya itu 4 ohm. Yang ngalirnya itu I1, berarti 4 I1. Kemudian dia ngalir lagi ke atas, kena R3. R3 ada I3, makanya ditambah 4 I3 sama dengan 0.
Bisa? Ya udah, berarti 4i1 ditambah 4i3 sama dengan 18. Nah, itu loop satunya ya. Sekarang kita tentukan loop 2. Caranya sama seperti loop 1. Berarti kita tentukan ngalir kan kena ke sini ya. Kena minus dulu, makanya minus 10 ditambah kena R2. R2 ada I2 yang ngalir, makanya jadi 4 I2 ditambah ke arah atas kan loopnya. Kena R3 ada I3, makanya 4 I3 sama dengan 0. Makanya kalau kita tuliskan ulang, 4i2 ditambah 4i3 sama dengan 10. Oke, karena yang ditanya adalah arus i3, makanya yang persamaan ini harus kita ubah. Nggak boleh i3 nya yang dimasukin, karena kalau i3 nya dimasukin nanti malah nggak ketemu i3 nya, ribet lagi. Berarti kalau kita ubah, jadi kalau kita nyari i1 rumusnya jadi i3 dikurang i2 ya. Oke. Jadi i1 nya kita substitusikan ke sini. Berarti jadi 4i3 dikurang 4i2 ditambah 4i3 sama dengan 18. Makanya jadi min 4i2 ditambah 8i3 sama dengan 18. Sampai sini ngerti ya? Kemudian jadi persamaan yang ini yang tadi udah kita hitung, kita eliminasi substitusi dengan persamaan yang ini. Karena kan ada I2 sama I3 sama-sama, ada I2 I3 nya. Berarti kita tulis ulang 4I2 ditambah 4I3 sama dengan 10. Berarti kita jumlahkan atau kita kurangkan? Kita jumlahkan biar I2 nya hilang. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya 12 I3 sama dengan 28. Maka kalau kita hitung kalkulator, I3 nya itu kan berarti 28 dibagi 12 ya. 28 dibagi 12, hasilnya adalah 2,3 ampere. Nah, berarti jawaban I3 adalah nanti 2,3 ampere. Nanti ada opsi jawabannya kok. Di sini Mimin lupa nulis opsi jawabannya. Ya oke. Jadi pokoknya jawabannya itu 2,3 ampere. Kalau ditanya I2, ya udah I3 nya kita substitusikan, nanti ketemu I2. Setelah itu kalau nyari I1 kita menggunakan dari rumus yang ini. Seperti itu aja. Oke, simpel kan soal-soal tentang ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar, DM Instagram, diskusi grup, dan lain-lain ya. Pokoknya Mimin usahakan kalian tuh harus ngerti setiap materi yang Mimin berikan, biar kalian di sekolah itu lebih mudah dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Oke, sampai bertemu di pembahasan soal selanjutnya.